Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa semuanya sehat? Apa semua yang di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kalau begitu sebagai ungkapan syukur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari dalam sikap doa yang baik kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Terlebih lagi di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami, dengan kakak dan adik kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami. Biarlah Bapa ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, tahu tidak kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita? Buktinya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu, Dia juga mau supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Melalui perbuatan kita, perkataan kita, dan semua hal yang kita lakukan. Tuhan Yesus mau supaya semua hal yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan nama-Nya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Miss Damaris. Karena itu, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus. Down
sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk di pagi hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini kembali menerangi kami. Kami juga dapatkan hati kami, dapatkan pikiran kami, senantiasa terbuka kepadamu, sehingga setiap firman-Mu boleh tertanam baik di dalam hati kami. Di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sebelum kakak cerita firman pagi hari ini, ayo siapa yang masih ingat firman minggu lalu? Matius 22 ayat 37a. Kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya benar, firman minggu lalu bercerita tentang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Wah, bagaimana caranya ya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Ternyata dengan menaati perintahnya. Nah, cerita hari ini masih berhubungan dengan firman minggu lalu. Ternyata kita tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi sesama kita adik-adik. Nah, ayo buka Alkitabnya di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yuk, kita simak kisahnya seperti apa. Orang Samaria yang baik hati. Good Samaritan. Yesus menceritakan mengenai orang Samaria yang baik hati untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya dan memukulnya hingga hampir mati. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi imam itu tidak menolongnya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu juga. Dan ia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi orang Lewi itu tidak menolongnya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Ia lalu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan dibawa ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan merawatnya. Demikianlah orang Samaria telah melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengasihi sesama kita, karena Tuhan juga mengasihi kita. Ayo, siapa yang perhatikan di akhir video ada pertanyaan tuh. Menurut kalian, siapakah orang yang murah hati? Ya, benar, seorang Samaria. Nah, dari kisah tersebut kita belajar bahwa kita harus mengasihi sesama, bukan membenci sesama. Berbuat baik bukan hanya kepada teman yang baik, tetapi juga kepada teman yang tidak baik. Kepada kita tetap harus mengasihinya. Oke adik-adik? Oh iya adik-adik, minggu ini ada ayat hafalan ya, dalam Matius pasal 22 ayat 39. Oke adik-adik, kakak punya tugas untuk adik-adik nih, untuk mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi adik kakak dan teman.
Nah, caranya adalah setelah ibadah ini selesai, kakak minta kalian datang kepada papa dan mama lalu bilang, "Pa, Ma, saya mengasihi papa dan mama." Baik adik-adik, kita mengakhiri firman pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami, bukan hanya kepada teman kami yang baik kepada kami, tetapi juga mengasihi teman yang tidak baik kepada kami. Karena itu ya Tuhan, lindungi dan jagai kami, bahkan tambahkan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami mengasihi-Mu, kami cinta padamu. Haleluya, amin. Sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan, bye. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Oleh karena itu, sambil membawakan persembahan kita menyanyikan pujian, "Bawa Persembahanmu." Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Ya, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Sekaligus kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu karena Engkau yang baik bagi kami. Engkau mengasihi seluruh anak-anak sehingga pada hari ini mereka masih dapat beribadah di rumah masing-masing, mengikuti siaran dari gereja. Kami bersyukur untuk semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar, memberitakan firman Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak untuk bertumbuh secara rohani, mengenal dan mengasihi Tuhan. Bahwa dimanapun kami beribadah, di situ Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak di rumah mereka masing-masing. Biarlah anak-anak boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, berkati kakak adik dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami juga akan mengakhiri seluruh ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami di dalam memasuki minggu kerja yang baru. Biarlah Tuhan terus berikan kesabaran dan kekuatan buat anak-anak bisa beraktivitas di rumah masing-masing
tekun membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta menutup ibadah kami seluruhnya sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan bersedih ya, minggu depan kita masih akan bertemu lagi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Kali ini kakak akan memberikan 7 cara untuk mencegah COVID-19. Pertama, rajin cuci tangan. Dua, bersin atau batuk pada siku yang terlipat. Ketiga, gunakan masker. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, hindari tempat-tempat yang ramai. Yang keenam, hindari bersentuhan dengan orang-orang yang sakit. Ketujuh, bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan desinfektan.